Apakah Gibran Rakabuming bisa dimakzulkan? Jawaban singkat, secara konstitusi bisa, tapi secara politik sangat rumit. Mari kita bahas tanpa basa-basi. Pertama, latar belakang Gibran. Gibran adalah anak sulung Presiden Joko Widodo. Sebelum jadi wakil presiden, ia hanya perlu waktu 5 tahun dari wali kota Solo ke orang nomor 2 di Republik ini. Banyak yang menyebut ini fenomenal, tapi lebih banyak lagi yang menyebut ini dinasti. Kita tidak sedang membicarakan kemampuan personal Gibran, tapi jalur instan yang ia lewati. Pencalonannya dibuka oleh perubahan mendadak batas usia Capres-Cawapres. Dan kebetulan atau tidak, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah pamannya sendiri. Nepotisme, pelanggaran etika, atau sekedar kebetulan konstitusional? Publik punya jawabannya sendiri. Kedua, apa itu pemakzulan? Pasal 7B UUD 1945 menyebut wakil presiden bisa dimakzulkan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres. Prosesnya, DPR mengusulkan, MK menguji, MPR memutuskan. Artinya, butuh kekuatan politik dan bukti hukum. Sampai hari ini, belum ada pelanggaran hukum berat yang bisa menjatuhkan Gibran. Tapi banyak pihak menyoroti pelanggaran etik yang sistematis. Bukan ilegal, tapi tidak pantas. Ketiga, dinasti politik itu nyata. Dinasti politik bukan sekedar istilah. Ketika satu keluarga menguasai jabatan strategis dari pusat hingga daerah, itu bukan prestasi. Itu konsolidasi kekuasaan. Gibran jadi wapres, Kaisang jadi ketum PSI, menantu jadi wali kota Medan, adik ipar jadi ketua MK sebelum dicopot. Apakah ini salah? Tidak secara hukum, tapi secara demokrasi ini masalah serius. Demokrasi harus memberi kesempatan setara, tapi jika jalur kekuasaan dibentuk oleh keluarga, maka demokrasi kehilangan maknanya. Keempat, etika versus hukum. Banyak publik bertanya, kalau Gibran tidak korupsi, kenapa harus dimakzulkan? Masalahnya bukan korupsi, masalahnya adalah rekayasa politik lewat instrumen hukum. Kasus MK adalah contoh paling nyata. Mahkamah mengubah aturan hanya agar Gibran bisa maju, dan yang memimpin sidang adalah keluarganya sendiri. Meskipun tidak melanggar hukum pidana, ini adalah presiden buruk dalam demokrasi. Inilah yang disebut abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang sah untuk kepentingan pribadi. You stupid! Kelima, reaksi publik. Setelah Gibran resmi jadi wapres, gelombang kritik tidak berhenti. Mahasiswa turun ke jalan, akademisi bersuara, media menyebut ini kemunduran demokrasi. PDIP, partai lama Jokowi, bahkan secara terbuka menyatakan oposisi. Megawati menjadi keras soal penyalahgunaan sistem hukum oleh elit. Di dunia maya, istilah dinasti Jokowi makin populer, bukan sebagai pujian, tapi sebagai peringatan. Keenam, mungkinkah dimakzulkan? Secara teknis bisa, tapi akan sulit terjadi dalam waktu dekat karena koalisi pemerintahan masih solid. Mayoritas parlemen masih mendukung status quo. Tidak ada pelanggaran pidana berat yang bisa dijadikan dasar hukum kuat. Namun, politik selalu berubah. Jika muncul skandal besar atau bukti penyalahgunaan kekuasaan yang nyata, proses pemakzulan bisa dipicu. Kuncinya satu, tekanan publik. Ketujuh, dampak jika Gibran dimakzulkan. Jika skenario pemakzulan terjadi, dampaknya besar.
posisi wapres kosong dan harus diisi atas usulan Presiden Prabowo. Citra Jokowi sebagai bapak pembangunan bisa runtuh jadi bapak dinasti. Dinasti politik keluarga Jokowi akan kehilangan taji secara nasional. Ini bukan hanya soal Gibran, tapi soal simbol. Gibran adalah wajah baru kekuasaan lama yang dibalut modernitas tapi berdasar koneksi keluarga. Nani? 8. Jokowi sebagai Raja Jawa. Banyak sindiran menyebut Jokowi kini berperan seperti Raja Jawa. Tenang di depan, tapi mengatur segalanya di balik layar. Tidak mencalonkan diri lagi, tapi anak-anaknya melanjutkan pengaruh. Ini bukan sekadar persepsi. Ini refleksi publik atas konsentrasi kekuasaan dalam lingkar keluarga. Dan jika Gibran dijatuhkan, maka simbol kekuasaan itu akan ikut runtuh. Kesimpulannya, apakah Gibran bisa dimakzulkan? Bisa. Apakah akan terjadi? Belum tentu. Tapi pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin melanggengkan demokrasi berbasis hukum dan etika atau menerima demokrasi model warisan keluarga? Demokrasi tidak bisa berjalan hanya berdasarkan legalitas. Harus ada moralitas. Harus ada batas. Jika sistem dibiarkan dibajak oleh elit keluarga, maka ke depan siapapun bisa mengulanginya. Menurut kamu, apakah Gibran pantas dimakzulkan? Atau ini semua cuma permainan elit yang ujung-ujungnya tetap aman? Kalau kita tidak kritis, negeri ini akan terus menangis.